Pejuang Mbah Hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morul IVF Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menangani pasien yang ingin ikut program bayi tabung setelah beberapa kali gagal dalam program inseminasi maupun program bayi tabung di tempat lain. Jadi datang ke tempat terakhir saya, pasangan suami istri dari luar Jakarta, khusus untuk mengikuti program bayi tabung di Morula IVF Jakarta setelah sekitar 10 tahun menikah dan tidak berhasil untuk memiliki buah hati. Sebelumnya pasien ini menunggu selama 5 tahun untuk hamil secara alami dengan harapan itu masih bisa terjadi. Tetapi setelah 5 tahun maka mereka memutuskan untuk mencoba berobat supaya bisa hamil. Dan kemudian pasien mendatangi klinik bayi tabung di Jakarta dan dilakukan pertama kali untuk inseminasi. Setelah inseminasi 2 kali gagal, pasien kemudian balik lagi ke kota asalnya dan mencoba lagi berobat di klinik infertility di daerah asalnya. Karena sebelumnya sudah inseminasi 2 kali tetapi tidak berhasil, maka di klinik tersebut dianjurkan untuk melakukan operasi laparoskopi, yaitu operasi teropong untuk melihat langsung ke dalam rongga perut. Dari hasil laparoskopi tersebut didapatkan bahwa saluran telur kiri bagus, artinya terbuka, sedangkan saluran telur yang kanan tertutup. Dari hasil laparoskopi ini kemudian pasien dianjurkan lagi untuk mengulang proses inseminasi dengan harapan masih bisa terjadi kehamilan, terutama dari saluran telur yang kiri. Setelah inseminasi beberapa kali, ternyata juga tidak terjadi kehamilan. Sehingga kemudian pasien memutuskan untuk berobat kembali ke Jakarta, dianjurkan untuk mengikuti program bayi tabung dengan teknik yang disebut in vitro maturation atau IVM. Artinya sel telur langsung diambil dalam keadaan belum matang, kemudian akan dimatangkan di luar tubuh, baru dipertemukan dengan sel sperma suami sehingga terbentuk embrio. Nah, embrio inilah yang kemudian ditanam atau ditransfer ke dalam rahim. Ini memang berbeda dengan apa yang disebut in vitro fertilization atau dengan istilah bayi tabung umumnya dikenal. Kalau istilah in vitro fertilization itu sel telur dimatangkan dulu di dalam tubuh dengan obat-obat hormon, baru diambil dan langsung dipertemukan dengan sel sperma sehingga terbentuk embrio, dan kemudian embrio akan dikembalikan atau ditransfer ke dalam rahim. 2 kali pasien mengikuti program hamil dengan in vitro maturation atau IVM, tetapi juga belum berhasil terjadi kehamilan. Kemudian pasien ini balik lagi ke kota asalnya dan akhirnya memutuskan untuk kembali mengikuti program bayi tabung. Walaupun sudah beberapa kali mencoba untuk hamil tetapi belum berhasil, baik itu melalui program inseminasi, kemudian di laparoskopi, dan mencoba bayi tabung dengan teknik in vitro maturation, tetapi pasien ini tetap bersemangat untuk terus mencoba mendapatkan buah hati. Pasien kemudian kembali ke kota asalnya dan memutuskan untuk mencoba lagi mengikuti bayi tabung di klinik bayi tabung di sekitar kota asalnya, yang terutama lebih mengkhususkan diri program bayi tabung dengan teknik alami atau hanya dengan menggunakan obat-obat hormon yang diminum untuk merangsang sel telur. Dengan beberapa kali mencoba bayi tabung
teknik alami atau dengan hanya obat minum saja, pasien sempat dinyatakan terjadi kehamilan dari pemeriksaan hormon kehamilan atau beta HCG yang diperiksa dari darah. Tetapi kemudian kehamilan ternyata tidak berkembang lanjut. 2 kali dinyatakan hamil dari program bayi tabung teknik natural ini, tapi keduanya tidak sempat dideteksi dengan USG, hanya dari pemeriksaan hormon kehamilan beta HCG dari darah. Sempat terjadi satu kehamilan lagi yang bisa dilihat dengan USG, tetapi ternyata kehamilannya dinyatakan hamil kosong, istilahnya blighted ovum, artinya kantong kehamilan ada, tetapi embrio atau bakal janinnya tidak berkembang. Kehamilan ini harus diakhiri dengan kuretase. Jadi kelihatannya bisa terjadi kehamilan, artinya embrio bisa nempel di rahim, kemungkinan besar rahimnya tidak bermasalah, tapi ternyata embrio pada tahap dini tidak berlanjut. Setelah sekitar 8 kali mencoba bayi tabung dengan teknik alami atau dengan obat minum saja dan belum terjadi kehamilan yang berkembang sampai lahir, pasien memutuskan untuk kembali berupaya mencoba mengikuti program bayi tabung di Jakarta, sehingga pasien datang ke klinik Morula IVF Jakarta, tempat di mana saya berpraktek, untuk mengikuti program bayi tabung lagi. Setelah saya evaluasi data-data yang dibawa oleh pasien dari semua program-program yang sudah dilakukan sebelumnya, antara lain ada disimpulkan bahwa kehamilan yang terjadi sebelumnya tidak berkembang karena faktor ASA, artinya anti-sperm antibody. Jadi sebenarnya anti-sperm antibody itu adalah jika sperma suami masuk ke tubuh istri pada waktu berhubungan seksual tentunya, kemudian sperma ini akan gampangnya dibunuh oleh antibodi yang dihasilkan oleh tubuh istri, sehingga sperma akan mati dan tidak bisa bertemu atau membuahi sel telur. Jadi anti-sperm antibody ini adalah antibodi terhadap sperma, bukan terhadap embrio. Kalau kehamilan alami, mungkin saja hal ini terjadi, tetapi sangat sulit untuk mendeteksinya karena pemeriksaan untuk anti-sperm antibody yang dilakukan selama ini diperiksa melalui darah. Sedangkan anti-sperm antibody itu kalaupun ada, yaitu di organ reproduksi, terutama di vagina, sehingga sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim untuk bisa bertemu sama sel telur. Sebenarnya dengan program inseminasi, yang masalah di vagina, seandainya ada anti-sperm antibody, bisa diatasi karena pada inseminasi sperma langsung dimasukkan ke dalam rahim, sehingga peluang untuk bertemu sama sel telur tentu akan lebih besar. Dan melihat riwayatnya pasien ini bisa terjadi kehamilan dengan program bayi tabung, kelihatannya ada masalah untuk bertemunya sel sperma dengan sel telur. Jadi kemungkinan besar tidak pernah terjadi pembuahan, apakah itu secara alami maupun inseminasi, karena tidak pernah terjadi kehamilan. Kemungkinan besar masalahnya adalah pada rongga perut yang sebelumnya pernah dilaparoskopi dan dinyatakan tuba atau saluran telur yang kiri terbuka dan saluran telur yang kanan tertutup. Kemungkinan besar saluran telur yang terbuka, yaitu yang kiri, juga tidak berfungsi dengan bagus, sehingga memang tidak mungkin terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma. Jadi satu-satunya cara memang harus mengikuti lagi program bayi tabung untuk membantu pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kemudian pasien akhirnya saya
lakukan lagi program bayi tabung yang ke-11 di morula dengan cara melakukan bayi tabung dengan memakai suntikan hormonal untuk merangsang indung telurnya supaya kita bisa memaksimalkan pertumbuhan sel telur. Kita ketahui bahwa dalam program bayi tabung diperlukan banyak sel telur sehingga kita bisa mendapatkan banyak embrio. Dengan sendirinya peluang untuk mendapatkan embrio yang normal akan lebih besar. Makin sedikit sel telur, tentu peluang untuk mendapatkan embrio normal akan makin kecil. Oleh karena itu, saya menggunakan obat suntik hormon untuk merangsang semaksimal mungkin pertumbuhan sel telur. Secara statistik, kita lihat dari data-data bayi tabung bahwa pada wanita yang berumur di bawah 35 tahun, untuk mendapatkan satu embrio yang normal, paling tidak diperlukan 5 sel telur. Walaupun nanti akan mendapatkan 5 embrio, tapi hanya satu yang mungkin embrionya normal, secara kromosom maksudnya, sehingga bisa berkembang dengan baik. Pada wanita berumur 36 sampai 39 misalnya, paling tidak diperlukan 11 sel telur, walaupun kita akan mendapatkan 11 embrio, tapi kemungkinan hanya satu embrio yang normal secara kromosom. Walaupun dapat banyak telur, banyak embrio, tapi peluang untuk mendapatkan embrio normal memang sangat kecil tergantung pada usia. Makin bertambah usia, makin banyak sel telur yang diperlukan untuk bisa menghasilkan satu embrio yang normal. Pada umumnya, pada program bayi tabung kita memang tidak memeriksa apakah embrio itu normal atau tidak, hanya melihat apakah embrio itu bagus atau kurang bagus atau buruk. Artinya secara fisik perkembangan embrio itu kita kategorikan excellent, good, moderate, atau poor. Tapi kita tidak secara rutin memeriksa kromosomnya normal atau tidak. Kalau kita mau memeriksa kromosom itu normal atau tidak, maka bisa dilanjutkan dengan teknik PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Artinya memeriksa kromosom embrio yang excellent atau yang good apakah normal atau tidak. Kalau normal baru kita transfer. Kalau tidak berarti tidak ada transfer. Nah, pada pasien ini kita bisa mendapatkan banyak embrio, kemudian kita tumbuhkan embrio di luar tubuh, artinya di dalam inkubator sampai hari kelima. Embrio itu bisa ditransfer pada hari ketiga, tapi tentu lebih bagus kalau kita bisa menunggu sampai hari kelima, karena tidak semua embrio yang bagus pada hari ketiga akan berlanjut berkembang sampai hari kelima. Alhamdulillah pasien ini embrio bisa berkembang sampai hari kelima, sehingga kemudian kita pilih embrio yang bagus dan ditransfer atau dikembalikan ke dalam rahim. Pada embrio yang bagus tapi masih tersisa, kemudian dilakukan pembekuan atau freezing embrio. Nah, selain merangsang sel telur di indung telur supaya tumbuh maksimal dengan melakukan suntikan hormon, juga untuk pembuahan biasanya di klinik morula kita melakukan pembuahan sel telur dengan sel sperma dengan teknik ICSI, yaitu intracytoplasmic sperm injection. Tetapi ada lagi teknik yang disebut IMSI atau intracytoplasmic morphologically sperm injection. Pada teknik ICSI kita memilih satu sperma yang bagus, biasanya dengan pembesaran 400 kali, untuk dipilih dan disuntikkan ke dalam sel telur untuk mendapatkan embrio. Dengan teknik IMSI kita memilih sperma lebih selektif, yaitu dengan pembesaran sampai 6.500 kali, untuk lebih selektif lagi memilih sperma yang akan disuntikkan ke dalam sel telur untuk mendapatkan embrio. Pada bayi tabung di morula, maka untuk menjamin bahwa pembuahan pasti atau kemungkinan besar terjadi, saya memutuskan melakukan teknik ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Artinya satu sel telur
disuntikkan dengan satu sperma yang kita pilih yang terbaik untuk bisa terjadi pembuahan. Biasanya teknik ICSI ini memilih sperma dengan pembesaran sekitar 400 kali sehingga kita bisa memilih sperma yang kita inginkan. Tetapi ada juga teknik lain yaitu IMSI atau intracytoplasmic morphologically sperm injection. Artinya kita memilih sperma lebih detail lagi daripada ICSI, yaitu dengan melihat sperma dengan pembesaran sampai 6.500 kali, sehingga kita lebih selektif dalam memilih sperma. Nah, mengingat pasien ini sudah gagal beberapa kali, sebagian juga tidak terjadi pembuahan, dan terjadi pembuahan tetapi embrionya tidak bagus, maka saya juga memutuskan atas persetujuan pasien juga untuk melakukan pembuahan dengan teknik IMSI. Karena biasanya kita hanya melakukan teknik ICSI tadi. Pada pasien ini kemudian bisa diperoleh beberapa embrio, kemudian kita mengembalikan embrio yang bagus pada hari kelima. Embrio itu bisa dikembalikan pada hari ketiga atau hari kelima. Tapi kalau hari kelima tentu embrio lebih selektif lagi, karena tidak semua embrio yang bagus hari ketiga akan bertahan sampai hari kelima. Pada hari kelima kita pilih embrio yang bagus dan kemudian ditransfer ke dalam rahim, dan embrio bagus yang masih tersisa dilakukan simpan beku. Ternyata alhamdulillah pasien ini bisa berhasil hamil dengan program bayi tabung yang ke-11 ini, dengan melakukan stimulasi ovarium secara maksimal dan juga melakukan teknik pembuahan dengan IMSI dan diperoleh embrio bagus. Kemudian setelah dideteksi denyut jantung pada pasien ini, artinya kehamilannya berkembang, maka pasien melanjutkan pemeriksaan kehamilan di tempat asalnya. Menurut cerita dari pasien ini, pasien masih melanjutkan pengobatan yang sebelumnya dilakukan, yaitu untuk mengatasi anti-sperm antibody dengan teknik PLI, paternal leukocyte immunization. Tetapi mungkin faktor pengobatan ASA ini, jika kehamilan sudah terjadi, tidak lagi banyak pengaruhnya. Pada program sebelumnya bisa terjadi kehamilan, artinya embrio sudah menempel di dinding rahim. Jadi kemungkinan besar rahimnya tidak bermasalah untuk bisa menerima embrio, tetapi embrio yang tidak berkembang lebih lanjut karena memang faktor embrionya yang tidak normal, artinya bibitnya yang tidak bagus, sedangkan lahannya cukup bagus. Dan waktu program bayi tabung yang 11 kita menerima satu embrio yang kebetulan memang normal sehingga berkembang dengan baik sampai bisa dilahirkan. Alhamdulillah pasien ini akhirnya bisa memperoleh buah hati setelah perjuangan yang bertahun-tahun, tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, tapi pasien tetap semangat untuk terus mencoba sehingga membuahkan hasil yang baik. Kemudian setelah melahirkan sekitar 2 tahun, pasien memutuskan untuk mencoba lagi memanfaatkan embrio dari program bayi tabung sebelumnya yang dibekukan embrionya karena mendapatkan beberapa embrio. Kemudian pasien kembali berkunjung ke Morula untuk melakukan yang disebut transfer embrio beku. Artinya tidak lagi mencoba bayi tabung dari awal dengan merangsang sel telur dan melakukan pembuahan, tetapi memanfaatkan embrio yang sudah disimpan dengan teknik yang disebut artifisial. Artinya kita tidak merangsang sel telur, tapi kita merangsang dinding rahimnya saja supaya menjadi tebal untuk menentukan kapan embrio yang kita bekukan itu bisa dikembalikan ke dalam rahim. Kemudian kita melakukan towing atau mengencerkan embrio yang ingin kita transfer setelah kita mempersiapkan dinding rahimnya terlebih dahulu, dan kembali satu embrio yang bagus ditransfer ke dalam rahim, dan ternyata alhamdulillah pasien bisa hamil lagi dan berkembang dengan bagus. Jadi setelah perjuangan bertahun-tahun dan
10 kali mengalami kegagalan dan inseminasi maupun bayi tabung, akhirnya pasien dengan program bayi tabung ke-11 bisa memperoleh anak yang pertama dan sekaligus anak yang kedua dari program embrio beku. Artinya sebenarnya kedua anak yang dilahirkan ini adalah kembar, cuman lahirnya pada tahun yang berbeda. Nah, ini hanya bisa dilakukan pada program bayi tabung, karena sebenarnya embrio dibuat atau pembuahan terjadi pada waktu yang sama, tapi dimasukkan ke dalam rahim pada waktu yang berbeda. Jadi kembar tetapi beda tahun kelahiran. Alhamdulillah pasien ini bisa akhirnya mendapatkan 2 orang buah hati dari perjuangan yang tidak kenal lelah. Mudah-mudahan informasi atau cerita saya ini bisa memberikan inspirasi kepada pasangan-pasangan yang ingin mencoba mendapatkan buah hati tapi belum berhasil, untuk terus berusaha, dan memang kadang-kadang perlu dilakukan pengulangan-pengulangan untuk bisa terjadinya kehamilan. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.